Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, baik YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Hari ini kita belajar firman Allah, komunikasi keluarga dan manajemen konflik. Ini sering sekali masalah komunikasi menjadi persoalan besar di dalam berumah tangga. 70% masalah rumah tangga itu salah berkomunikasi. Komunikasi yang benar, yang kuat itu membangun bonding, hubungan yang sangat kuat antar anggota keluarga. Semua kita yang mendengarkan ini, termasuk yang di live streaming, dimanapun saudara, tuliskan dalam kolom komunikasi yang kuat akan membangun hubungan yang kuat. Tulis dalam kolom komunikasi yang sehat membangun hubungan yang kuat di dalam berkeluarga. Saudara yang saya kasihi, kita akan baca di depan ada Amsal 25 ayat yang ke-11. Mari sama-sama kita lihat di PowerPoint kita. Amsal 25 ayat 11, sama kita baca 1-2 ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Belum semua, yang di balkon sama yang di belakang, semua kita sama-sama baca lebih semangat. 1-2 ya. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sehingga ayat ini menerangkan kepada kita betapa pentingnya menyampaikan sesuatu itu tepat pada waktunya. Maka itu dikatakan perkataan itu seperti buah apel emas di atas pinggan perak. Siapa di antara saudara yang pernah merasa enggak pas waktunya engkau ucapkan dan kau menyesal mengucapkannya? Siapa yang pernah? Karena apa yang kau ucapkan itu jadi persoalan. Coba angkat tangan. Yang pernah mengucapkan sesuatu jadi persoalan. Coba angkat tangan. Baru kau bilang, aduh kok ucapkannya. Ya coba angkat tangan. Yang pernah seperti itu. Oke, bagus. Siapa di antara saudara karena ucapan orang emosimu jadi naik? Angkat tangan. Wah. Ada beberapa di antaramu tidak angkat tangan. Yang pertama pun dia tidak angkat tangan. Yang kedua pun dia tidak angkat tangan. Kemungkinan dia adalah orang yang sudah seperti di Alkitab ini. Kalau dia bicara selalu tepat pada waktunya. Udah hebat ya, itu adalah orang yang sempurna. Nah saudara, faktor tutur kata orang berbicara itu ada 3 faktornya. Yang pertama, yaitu faktor apa yang didengar dia selama ini. Jadi apa yang saudara biasa dengar, akan begitulah yang kau sampaikan. Begitulah caramu. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ada teman saya sama-sama tamat SMA tahun 88 dari SMA 3. Kemudian dia berangkat ke Bogor karena dia masuk tanpa testing IPB. Setahu saya orang Batak di mana-mana kan keras ngomongnya. Sampai di Bogor 6 bulan dia pulang, kami ngopi. Ngomongnya udah medok, udah lembut sekali. Sampai saya bilang, ini masih kau atau udah berubah? Karena ngomongnya lembut kali. Sampai, apa kau bilang? Ternyata 6 bulan di Bogor, gayanya udah gaya Sunda. Udah gaya lebih lembut. Kenapa? Karena apa yang didengar dia. Saudara, kalau engkau sering mendengar orang-orang berkata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata sembrono, maka engkau seperti itu. Hati-hati dengan siapa engkau bergaul, apalagi sejak kecil. Maka semua orang tua hati-hati memperdengarkan apa kepada anak-anakmu, karena apa yang didengar dia, itu yang diserap dia, dan itu jadinya. Jadi saudara yang ngomong sekarang ini aku tahu, menggambarkan latar belakangmu, apa yang selama ini kau dengar, itu yang kau ucapkan. Karena apa yang masuk, itu yang akan keluar. Dan kemudian faktor dekat dengan Tuhan. Saya percaya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, maka dia itu akan berbicara pastilah lebih
membangunkan, menguatkan orang lain. Coba sama-sama kita baca dalam Alkitab, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lainnya. Karena kita adalah sesama anggota. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Maka ayat ini jelas, orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang disebut manusia baru, enggak mau berdusta. Bilang sebelahnya, buanglah dusta. Aku berdoa supaya engkau mendapatkan pacar yang enggak mau berdusta. Walaupun mukanya enggak ganteng, tapi dia selalu jujur. Kau akan dipuaskan dengan pria yang jujur. Tetapi sekarang ini banyak juga wanita pembohong, betul enggak saudara? Itu masalahnya kan itu juga ya. Sekarang laki-lakinya yang jujur, ternyata wanitanya juga lebih rapi menyimpan kebohongan. Makanya lebih rapinya wanita menyimpan perselingkuhan daripada pria. Karena wanita biasalah merapikan baju, merapikan kursi, merapikan meja, merapikan piring, dan merapikan selingkuhannya. Aku berdoa engkau tidak seperti itu. Ya, dan engkau juga laki-laki jangan bodoh melihat wanita nampaknya baik-baik padahal kau sudah diduakan dia. Hati-hati ya, kalau laki-laki dia berselingkuh langsung gelisah. Kalau perempuan dia tenang aja begini. Tapi sudah berselingkuh. Ya, jadi kau juga harus mulai cerdas ya, melihat wanita jangan kau lihat hanya parasnya, tapi lihat dia takut akan Tuhan. Maka orang yang dekat dengan Tuhan, ayat 29, kata-katanya itu selalu membangun. Katakan sama-sama, kata-kataku selalu membangun. Kata-kataku selalu mendatangkan kasih karunia. Kata-kataku selalu memberkati. Oke. Pernahkah engkau mendengar perkataan orang dan kau jadi lemah? Pernah ya? Aku berdoa engkau tidak seperti itu karena kau anak Tuhan. Anak Tuhan itu akan berkata-kata yang membangunkan orang lain. Sehingga setiap perkataan dari lidahmu memberkati orang. Sehingga kalau orang merasa lemah hidupnya, jumpa engkau, dia semangat dan makin kuat. Kenapa dia berkata, terima kasih ya, kata-katamu menguatkan aku. Senang ya, ketemu orang kita makin kuat gitu. Kita udah capek, kita udah mau putus asa, tapi dia ngomong, sabar. Tuhan pasti tolong. Sabar, semua indah pada waktunya. Kuatkan hatimu, jangan menyerah. Mana tahu kata-katanya berkata, aku udah menyerah dengan skripsiku ini. Kayaknya aku udah gak mau lagi wisuda, kayak gak sanggup lagi. Tapi kata-katamu menguatkan dia. Lihat, di luar sana banyak orang-orang lemah. Di luar sana banyak orang-orang yang putus asa. Aku berdoa engkau yang mendengarkan firman Allah ini, Tuhan pakai lidahmu, menguatkan yang lemah menjadi semangat. Yang putus asa mendapat pengharapan yang luar biasa. Aku berdoa lidahmu dipakai Tuhan memberkati orang yang setiap kau jumpai. Coba praktekkan dulu satu kata menguatkan sebelahmu. Satu kata aja, 1, 2 ya. Satu kata, coba tes dulu apa kata-katamu yang membuat dia semangat dengar khotbah. Coba katakan dulu. Bisa kalimatmu, wah engkau diberkati Tuhan. Engkau mampu, engkau bisa. Jangan putus asa. Saya berdoa, setiap kata-katamu menjadi berkat bagi orang lain. Nah saudara, berikutnya 5 tingkat komunikasi. Ada 5 tingkat komunikasi. Nah saudara yang mana? Ada orang berkomunikasi basa-basi, betul? Apa kabarmu? Baik. Kamu dari mana? Dari sana. Itu basa-basi ya, dia hanya sekedar say hello basa-basi. Ada orang berbicara tingkat fakta dan informasi. Ceritanya begini, bahwa perang sedang terjadi di Iran dengan di Israel.
informasinya dari berita ini begini. Oke, adaan ekonomi global seperti ini. Dia informasi dan fakta. Oke. Dia menyampaikan sebatas level itu. Ada orang berbicara mengungkapkan nilai dan pandangan. Nah, ini agak lebih jauh lagi. Jadi kalau engkau bertemu dengan orang yang mulai kau PDKT mau jadi cowokmu, maka yang paling penting adalah engkau menemukan tujuan hidupnya, pandangan hidupnya. Menikahlah engkau dengan orang yang setujuan dengan hidupmu. Maka ketika engkau PDKT dengan orang, jangan mau diam-diaman. Kalian harus bertanya. Tanya sesuatu kemudian dia menjawab. Ketika dia menjawab, disitulah dia nampak tujuan hidupnya. Nilai-nilai hidupnya, pandangan hidupnya, prinsip hidupnya itu penting. Maka ketika pacaran, jangan mau hanya ketawa-ketawa aja. Jangan mau hanya makan-makan aja. Boleh ketawa, boleh makan. Tapi ada waktunya diskusi, berbagi pandangan, berbagi nilai. Maka ketika dia bicara, nampak kualitasnya. Kalau kita lihat orang bodoh, diam aja, kita nggak tahu dia bodoh. Kapan kita tahu dia bodoh? Lemparkan pertanyaan. Ketika engkau melemparkan pertanyaan, engkau sedang memimpin komunikasi. Maka engkau akan mengenal dia. Apakah engkau setujuan dengan dia? Punya nilai-nilai yang samakah dengan dia? Kalau tidak, itu berbahaya bagimu nanti. Nah saudara, penting kita mengungkapkan nilai dan pandangan hidup. Makanya menikahlah dengan yang seiman. Karena kalau udah beda kitab sucinya, yang satu bilang poligami, yang satu bilang monogami. Maka ketika ada masalah, yang satu minta poligami menikah lagi, yang satu bertahan tidak boleh menikah. Kecuali kematian yang memisahkannya. Maka saya ajak sama saudara, saudara mulai mendekati seseorang lewat pandangan-pandangan hidupnya. Yang berikutnya ada orang berbicara dengan menunjukkan emosinya dan pribadinya. Dan ada orang bicara transparansi, keterbukaan, ini yang terbaik. Dalam suami istri tidak ada yang ditutupi. Lihat Adam dan Hawa, mereka telanjang. Mereka tidak malu. Kenapa? Karena mereka suami istri. Enggak boleh ada dusta dengan suami istri. Enggak boleh yang ditutup-tutupi. Segala sesuatu yang ditutupi atau dusta yang ada dalam suami istri, itu masalah besar. Makanya saya berharap sama saudara, ketika membangun komunikasi dalam keluargamu, jangan pernah dustai ayahmu. Jangan pernah dustai ibumu. Jangan pernah dustai sahabat baikmu. Apalagi kalau kita sekarang ini PDKT, berpacaran. Bayangkanlah kalau si cowoknya dusta, si ceweknya dusta. Ini kira-kira jadi apa ini? Si cowok dusta, si cewek dusta. Bayangkan. Dalam kitab Yohanes 8 ayat 44, coba dibaca. Siapakah itu pendusta? Mereka adalah anak daripada Lucifer. Yohanes 8 ayat 44, coba dibaca bang. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jujur, siapa yang pernah berdusta? Angkat tangan. Oke. Yang tidak angkat tangan ini orang jujur ini. Siapa yang kalau berdusta gelisah? Oke. Siapa yang kalau berdusta tidak ada rasa gelisah, tenang aja. Nah, perhatikan baik. Kalau engkau berdusta masih gelisah hatimu, itu pertanda engkau anak Tuhan Yesus. Tapi kalau engkau berdusta, tenang engkau, itu tandanya engkau masih anak iblis. Aku berdoa, di hatimu tidak ada lagi dusta. Engkau menjadi anak yang jujur. Anak yang jujur itu akan penuh damai sejahtera. Anak yang jujur itu akan tenang. Jauhkan dari hati kita berdusta. Aku pun pendeta pernah dusta. Tapi ketika aku dusta, ada rasa gelisah di hatiku. Roh Kudus bicara di hatiku, engkau harus mengaku dosa.
Itu tandanya kita anak Tuhan. Sedih kalau engkau kenal Tuhan Yesus, banyak beribadah, tapi masih dikuasai dengan dusta dalam dirimu. Dan masih engkau mengaku anak Tuhan. Tidak. Pendusta artinya berdusta terus. Dari 10 yang dibilang dia, 11 berdusta. Pernahkah engkau menjumpai temanmu pendusta? Pernah? Ingat, ketika aku mendustaimu, membohongimu, yang pertama aku bohongi siapa? Diri sendiri. Betul? Diriku sendiri karena aku tahu fakta dan kebenarannya. Aku berdoa engkau laki-laki, jadilah engkau orang jujur. Jangan ada dusta di hatimu. Engkau juga wanita, jadilah engkau orang jujur. Jadi ketika nanti seorang cewek bertanya kepadamu, "Bang, itu siapa tadi yang kau bonceng?" Kau lihat kau agak hot dia kau bonceng. Kau agak begitu merapat, siapa itu? Jangan kau bohongi dia. Oh, itu anak daripada anak bapak tuaku yang sudah tua. Nah saudara, itu padahal itu adalah selingkuhanmu. Aku berdoa di antara saudara, tidak ada yang suka dusta. Percaya, ciri-ciri orang selingkuh itu apa? Suka berdusta. Ada pertanyaan sama saya di YouTube, di TikTok, "Pak Pendeta, apa ciri-ciri orang setia?" Jawabnya adalah, dia tidak mau berdusta. Dia selalu jujur. Ketika apapun yang diperkatakan, dia mempertahankan integritasnya. Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang yang berintegritas. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang jujur punya masa depan. Orang yang jujur punya masa depan. Mazmur 37 ayat 37 coba dibuka. Supaya setiap saudara belajar. Mazmur 37 ayat 37 bang. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang jujur akan ada masa depan. Katakan 1, 2 ya. Kalau saudara jujur, saudara di pihak Tuhan. Tapi kalau saudara berdusta, saudara di pihak iblis. Mau doa apapun, kalau engkau masih berdusta, Tuhan gak di pihakmu. Tuhan di pihak orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang berintegritas akan dibela Tuhan. Maka Yakobus 5 ayat 16 dikatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Aku berdoa saudara menjadi orang jujur. Berikutnya, kita akan lihat konflik. Bagaimana kita mengatasi konflik. Aku berdoa saudara bisa menangkap pesan ini. Siapa yang pernah konflik dengan seseorang? Konflik, oke. Dari tadi apa aku tanya dia ngangkat tangan. Seperti memang dia malaikat yang baru turun dari sorga. Konflik. Waduh, saya pernah konflik sama istri yang sampai dipoto seperti ini. Jadi apa? Hadap-hadapan. Istri saya juga, apa? Aduh, itu masa kebodohan saya itu. Aduh, kenapa? Tapi semua segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Tapi saya mau katakan kepadamu, kalau pacaran aja kau sudah konflik mengerikan, sebaiknya jangan teruskan. Maksudnya apa pendeta? Kalau dalam berpacaran aja engkau terlalu sering konflik, pertanda bukan dari Tuhan. Udah mulai ada yang gelisah. Gimana lah engkau membangun hubungan asal ketemu asam lambungmu naik, tensimu naik, emosimu naik. Halo? Pernahkah engkau menjumpai orang yang berpacaran asal ketemu marah-marahan, tapi lanjut terus 5 tahun? Pernah kalian jumpai? Saudara tahu kan film? Film itu 2 jam. Trailernya berapa lama? 2 menit. Iya kan? 2 menit trailer, itulah gambaran film 2 jam. Jadi kalau pacaran aja udah ngamuk-ngamukan, perhatikan baik. Cowoknya pukul meja, apa? Isinya tunjuk dia, kau apa? Menurutmu, kalau waktu pacaran aja mereka sudah ngamuk-ngamukan seperti itu, kira-kira masuk pernikahan lebih baik atau lebih parah? Tahu kalian jawabnya ya? Kupikir kalian nggak tahu jawabnya karena cimbun, bucin ya?
bucin. Bucin ya. Budak cinta ya. Cinta buta. Ya kan? Ya kan cinta buta kan? Nah, ada budak cinta, ada cinta buta. Nah saudara, saya menjumpai orang berpacaran penuh dengan emosi negatif, marah. Dan dia meneruskannya di pernikahan, habis. Maka saya bilang, kalau seorang cewek yang masih nggak bisa menata emosi, sikit-sikit kau tersinggung, baper, sikit-sikit sensitif, silent, blokir, keluar dari grup WA, itu aja kerjamu terus. Tundalah dulu pernikahanmu. Karena pernikahan itu lebih rumit konfliknya. Lebih berat. Dan saya mau katakan, hai laki-laki, karena kelak kau jadi imam, engkau harus lebih bisa menata emosimu. Bagaimana mungkin aku bisa menolong emosi istriku kalau aku pun tidak bisa menstabilkan emosiku. Sekarang aku bisa menstabilkan emosiku dan aku bisa bantu istriku supaya stabil emosinya. Karena tugas seorang suami adalah menstabilkan emosi keluarganya. Seorang ayah harus lebih mampu menstabilkan emosinya dibandingkan istri. Kenapa? Karena istri itu lebih banyak pikirannya, lebih rumit perasaannya. Maka wanita itu makhluk rumit. Rumit hidup kalian. Kenapa rumit, Bu? Karena kalian memikirkan semuanya. Kalian memikirkan semuanya. Kalian dengar khotbah ini aja, belum tentu ke sini pikiran kalian. Apalagi anakmu 4, anak pertama kau pikirkan, anak kedua kau pikirkan, seng bocor kau pikirkan, makan apa besok kau pikirkan, uang sekolah anak bulan depan kau pikirkan. Betul, wanita harus, memang kalian lebih kuat. Jadi artinya emosi kalian lebih tidak mudah stabil. Karena banyak beban perasaan. Kalau anaknya 3, yang pertama bertanya, Pak besok makan apa? Apa kata bapak? Tanya mamamu. Anak kedua bertanya, tahun baru ke depan jalan-jalan kemana? Apa kata mama? Apa kata bapak? Tanya mamamu. Anak ketiga bertanya, bajuku yang semalam mana Pak? Tanya mamamu. Anjing mertua hilang? Tanya mamamu. Kalian itu multitasking. Dalam satu waktu kalian memikirkan banyak hal. Kalian mampu memikir, itu kasih karunia Tuhan. Jadi seorang suami harus paham ini. Yang kau nikah itu rumit, bukan dia mau rumit. Kalian tidak mau rumit, tapi situasi. Coba lah usah jauh-jauh. Kalau suami nonton bola, pikirannya kemana? Hanya bola. Anaknya nggak makan, dipikirkan nggak itu? Enggak. Katakanlah ini siang hari ada jemuran di luar. Tiba-tiba hujan. Siapa yang memikirkan jemuran lah, tilam lah. Kalau yang lainnya hanya lihat aku aja terus yang laki-laki itu. Kenapa? Karena kami tidak multitasking pada umumnya. Karena kami memikirkan satu dalam satu waktu. Kalian memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Makanya saya sayang kepada istri. Kenapa? Karena aku tahu pikiran wanita ini jauh lebih berat, jauh lebih rumit. Dia memikirkan semuanya. Lihat mamamu di rumah. Besok mau makan apa kau udah dipikirkannya. Bapaknya bertanya, nggak masak kok? Udah masak kau? Makan apa kita besok? Tinggal tenang. Mana bajuku itu? Udah kau lipat. Makanya carilah cowok yang sudah bisa menata emosinya. Ya, anak-anakku beruhasian, sarangeo, dengar. Jangan kau cari cowok yang tampan, tapi masih temperamental. Ganteng, kaya, tapi emosi negatifnya mengerikan. Jangan. Ingat pernikahan orang Kristen sekali sampai kematian memisahkan.
Karena engkau tidak akan pernah disenangkan dengan tampannya seseorang. Tapi kau akan disenangkan dengan karakternya, dengan kesetiaannya, dengan takut akan Tuhan. Cari itu. Serius anakku. Karena udah banyak lagu tangani keluargaku yang ada di YouTube. Yang hancur-hancuran dibuat suaminya. Demikian juga laki-laki. Cari istri yang inner man-nya bagus. Di dalamnya bagus. Jangan kau lihat outer man-nya. Luarnya. Jangan. Sama sekali aku bilang jangan itu ukuranmu. Tapi laki-laki namanya ya. Kalau nggak lihat casingnya, nggak menarik dia. Dia lebih menarik melihat casing luarnya. Saudara, apa yang perlu kita buat berikutnya? Seni menegur. Kita akan belajar seni menegur ya. Kalau ada orang berbuat dosa, berbuat salah dalam keluarga. Dalam keluarga itu pasti ada yang namanya kesalahan. Yakobus 3 ayat yang kedua, coba dibaca. Ingat ya, Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti ukuran orang sempurna dapat mengendalikan lidah. Dengar, ketika engkau menikah dengan seseorang, engkau menikahi orang yang banyak salahnya. Saya pun banyak salahnya. Coba katakan, saya pun banyak salah saya. Yang sebelah itu banyak salahnya. Jadi ketika engkau menikah dengan orang yang banyak salahnya, jangan heran satu waktu engkau akan ada masalah. Roma 3:23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Sadari, nggak ada orang yang sempurna. Yang kau nikahi itu orang yang tidak sempurna. Istri tidak sempurna, suami tidak sempurna, tinggal di dunia tidak sempurna, maka pernikahannya tidak sempurna. Maka ketika engkau melihat seseorang ada kekurangannya, itulah manusia. Maka menikahlah karena kasih Kristus. Sehingga ketika ada masalah, engkau bisa mengampuni dia. Nah saudara yang saya kasihi, Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi sikap menegur dengan sikap rendah hati. Ketika ada persoalan dalam keluarga, tegurlah 4 mata dengan sikap rendah hati. Jangan dengan sifat sombong. Jangan dengan mengintimidasi. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Setiap kita bisa salah. Tapi kita suka ditegur kalau caranya tepat. Betul? Tadi kan saya katakan semua kita punya banyak kesalahan. Tapi bagaimana cara menegur yang tepat? Saya pernah menegur istri saya, nggak tepat pada waktunya. Apa yang terjadi? Berantem. Cekcok. Masalah yang kecil jadi besar. Makanya perkataan yang tepat pada waktunya bagaikan apel emas di atas pinggan perak. Sangat penting engkau bersabar menyampaikan sesuatu. Kalau mau menegur, harus dengan sikap hati yang mengasihi dan rendah hati. Sakit rasa kita kalau kita ditegur, kau ya salah-salah aja kerjamu. Kampungmu di mana? Bawa nama kampung lagi. Memang satu kampung kau begitu. Saya pernah lagi bertengkar sama istri. Memang sekeluarga kalian begitu. Makin parah. Makin parah. Keluarga mereka kayak mana? Ini dulu, udah lama. Artinya apa? Saya tidak bisa mengendalikan kata-kata saya. Jangan menegur kalau engkau lagi marah. Coba dibaca dalam kitab Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Sama-sama kita baca, satu dua. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Siapa yang pernah mendengar perkataan pedas? Wah, kasihan kali kalian ini, saudara.
Waduh, ketika engkau mendengar kata pedas itu kira-kira marahmu makin gimana? Tersakiti? Tersakiti. Rasanya ingin membalas? Iya, tapi sebaliknya jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Orang yang menahan kesabarannya adalah orang bijaksana. Orang yang meledakkan amarahnya adalah orang bodoh, kata Amsal. Orang yang sabar, orang yang bijaksana. Sabar menunggu waktunya ngomong. Jangan sampai setiap ucapan kita meledakkan orang lain dan mengecewakan orang lain. Saudara, kita coba baca di Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Efesus 26 sampai 27. Sama-sama kita baca. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pertanyaan, bolehkah marah? Boleh. Tapi ayat ini katakan, marahlah jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai berlarut-larut marahmu. Kalau berlarut-larut amarahmu, kau jadi geram, jadi benci. Saudara, jangan sampai engkau tidur, masalahmu belum selesai. Segera engkau melepaskan pengampunan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi marah itu pintu iblis masuk dalam hatimu. Jadi ketika saya marah, pintu hati saya terbuka untuk iblis masuk dalam hati saya. Saya harus cepat berdamai. Harus cepat melepaskan pengampunan. Siapa di antara saudara pernah marah sampai gak terkendali lagi apa kalimatnya? Kata-katanya sampai histeris, lempar barang. Siapa yang pernah? Yang gak pernah ini hebat juga itu, dah luar biasa. Saudara, sampai gak terkendali. Saya pernah, udah pendeta pun pernah. Sampai saya ambil gelas, saya lempar ke dinding. Sudah tidak lagi terkendali. Artinya apa? Saya belum matang menguasai emosi saya. Saya mengajak setiap saudara, supaya setiap saudara belajar menguasai amarah. Saudara, sama-sama kita lihat 4 fungsi komunikasi. Pertama dikatakan adalah kasih sayang. Sangat penting kita menyampaikan kata sayang kepada pasangan dan keluarga anak-anak kita. Saya belajar sering berkata kepada istriku, I love you. Aku sayang padamu. Tapi yang ini kulihat banyak orang waktu pacaran terlalu boros. Takutku habis stokmu setelah menikah. Rata-rata kulihat orang kalau udah pacaran manggilnya bukan lagi nama. Yang sangat penting ayah bilang sayang sama anaknya. Saya sering bilang sama Hani sama Jamie, Papa sayang sama kalian. Ingat Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau sering seorang suami bilang sayang sama istrinya, maka lama-lama ekspresi dan perbuatannya sayang sama istrinya. Siapa di antaramu punya ayah sering bilang sayang sama anaknya? Ayahnya sering bilang sayang sama anaknya. Sikit ya, kasihan kalian ya, Tuhan tolonglah ayah mereka ini. Atau ibu yang bilang sayang sama anaknya. Oh, ibu agak lebih banyak ya. Bapak sedikit tadi kulihat, hanya ada beberapa orang. Hai calon-calon bapak, nanti kalau kau punya anak, atau kalau engkau punya istri, seringlah kau bilang sayang kepada istrimu. Ada sini bapak-bapak, coba angkat tangan. Ya, beberapa orang ada, coba bilang, aku sayang sama mama. 1, 2 ya. Nah saudara, sayang sekali kalau hanya pacaran aja kalian sayang-sayangan. Ingat, pacaran mungkin 3 tahun, menikah 50 tahun. Sering engkau berkata sayang. Bolehkah anak juga bilang sayang ke mamanya?
sayang ke bapaknya, nanti pulang dari sini, WA bapak atau call. Aku sayang papa. Dia mungkin bingung. Nalo mate doho katanya. Nah. Yang mau matinya kau. Kok aneh kau katanya. Karena di budaya orang Batak, agak langkah kata sayang itu. Budaya orang Batak kan begini, perbuatan yang penting, bukan perkataan. Penting kita juga memperkatakan sayang sama orang yang kita cintai. Mulai sekarang kau belajar ya, kalau ke pacarmu, tunda dulu, jangan terlalu boros masalah itu. Nanti takut kau pas menikah, bukan bilang sayang, sayur, kau bilang saudara. Memang tapi sayur. Aku berdoa saudara, sangat indah. Dalam rumah tangga itu, Filipi 2 ayat yang pertama, coba dibaca. Filipi 2 yang pertama. Filipi 2 ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ada apa? Penghiburan kasih. Ada apa? Persekutuan roh. Ada apa? Kasih mesra dan belas kasihan. Jadi kalau dalam Kristus ada kasih mesra. Keluarga itu yang paling indah kalau ada kasih mesra. Saudara, saya lihat anak-anak saya akan sangat bahagia ketika kami mesra suami istri. Dan sebaliknya ketika kami berantem suami istri, anak-anak ketakutan. Siapa di antaramu sejak masa kecil kau menyaksikan papa mamamu berantem? Itu menimbulkan trauma kepadamu dan bisa membuat kau takut menikah. Karena yang kau lihat adalah berantem, egois, sombong, dan selalu mau menang. Tapi aku mau berkata kepadamu, apapun tayangan masa kecilmu yang kau saksikan itu, ampunilah ayah ibumu. Jangan bawa amarahmu sampai sekarang. Kalau luka batinmu tidak sembuh, maka nanti engkau juga akan melukai orang lain. Saudara, kita akan belajar kedua, percakapan yang baik. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbicara, berkomunikasi. Coba lihat di depan. Tujuan komunikasi, kalau laki-laki apa? Mendapatkan pencapaian. Kalau wanita apa? Kalau wanita dikatakan dia mendapatkan kelegaan. Kalau laki-laki stres, dia suka apa? Jadi kalau kau lihat ada cowokmu agak diam, itu lagi sedang charger. Halo, kami laki-laki itu kalau lagi berdiam diri, kami sedang ingin mendapatkan ilham. Sedang loading, sedang charger. Kalau kalian enggak, kalau kalian lagi stres, banyak bicara. Dan ingat laki-laki, ketika cewekmu itu gini, dia itu enggak butuh penjelasanmu. Dia hanya butuh kau dengar, kau perhatikan, kau sayangi. Istriku pernah kayak gitu, marah-marah. Ku jelaskan versi benarnya, enggak kayak gitu mah. Enggak, lebih parah lagi akibatnya. Karena wanita ini penting mereka didengar. Maka carilah cowok yang sabar mendengarkan curhatan isi hatimu. Kalau cowokmu aja pada waktu ini nggak sabar, hati-hatilah kawan. Susah hidupmu nanti. Saudara, lebih bagus dia nggak terlalu tampan, tapi dia sabar. Ayo, teruskan dek. Terus. Oh iya. Empati dia samamu. Oh iya, abang ngerti. Terus. Ya. Itu cowoknya akan sangat disukai dia. Dan cowok itu perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan kasihlah aku tambahan di leherku ini. Karena nanti mereka cerita nggak habis-habisnya. Begini. Karena dia nggak butuh solusi. Jadi kalau wanita menyampaikan sesuatu, dia nggak butuh solusinya duluan. Dia butuh diempati. Dimengerti. Jadi apa kita lakukan? Dengar. Kalau dengar-dengar gini aja, dia siap sendiri itu masalahnya.
Padahal nggak ada solusi, kau kasih siap sendiri dia. Wanita itu rumit memang, sulit bagi kita. Nah saudara, berikutnya jujur dan terbuka. Nah di sini dia, di akhir-akhir ini saya terangkan. Keluarga yang berbahagia itu adalah adanya komunikasi yang jujur. Coba mulai sekarang anak-anakku, bapak ibu yang saya kasihi. Di dalam berumah tangga itu, bicaralah jujur dengan perasaan. Di sini yang banyak terhilang, banyak anak-anak mendam. Banyak anak-anak nggak berani menyampaikan isi hatinya sama orang tua. Kalau dia sampaikan, papanya marah, mamanya marah. Ini yang terhilang sekarang banyak di keluarga. Tidak berani menyampaikan jujur perasaannya. Bahwa dia lagi sedih, lagi kecewa, lagi banyak masalah. Bicara dengan perasaan yang jujur. Tulis dalam kolom, saya mau bicara dengan perasaan yang jujur. Apa perasaanmu jangan kau pendam. Lihat orang yang sakit mental illness. Orang yang memendam masalah di hatinya. Orang yang memendam masalah di hatinya, dia bisa diam beku. Sebaliknya tiba-tiba meledak. Lebih parah lagi, baru kau bingung, wow, kok tiba-tiba kayak seperti Superman. Melayang. Mendam. Dengar anakku, apapun di hatimu, kau harus belajar nyaman menyampaikan kepada ayah dan ibumu. Masalahnya papa mama meledak, gak sabar. Saya bertumbuh jadi ayah yang mau mendengarkan perasaan anakku. Percayakah saudara, semua masalah kalau dibicarakan baik-baik, pasti hasilnya baik-baik. Setuju? Apapun masalahmu kalau engkau bicarakan baik-baik, di waktu yang baik, di tempat yang baik, didoakan baik-baik, pasti masalah itu mendatangkan kebaikan. Roma 8:28, masalahnya komunikasi yang hancur, nggak sabar mendengar. Coba pegang telingamu. Dalam nama Tuhan Yesus, telingaku ini sabar mendengar kesusahan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mendengar. Dengar. Ketika engkau mendengarkan orang lagi curhat, 50% masalahnya selesai. Aku berdoa samamu, jangan kau pendam apapun masalah. Punyalah keterbukaan dalam keluarga. Keluarga yang bahagia itu, mereka saling mensupport. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ada kalanya kita jatuh lemah, tapi ada keluarga support system. Saya sedih melihat keluarga-keluarga. Tidak ada komunikasi yang keterbukaan. Mereka ketemu, tapi mereka sama-sama pegang HP. Apakah baik kalau kita ngomong, nggak lihat mata orang? Tapi kau lakukan kan? Coba kalau kau ngomong sama orang, HP-mu itu harus kau stopkan sebentar, lihat matanya. Dan bicara dengan perasaan. Ini yang terhilang. Hanya gara-gara HP, nggak lihat lagi wajah istri. Nggak lihat lagi wajah suami. Nggak lihat lagi wajah ayah, ibumu, adik-adikmu. Betul ini zaman sosial media. Tapi jangan membuat engkau menjadi orang yang nggak mengerti perasaan orang lain. Saya melihat ada banyak keluarga tidak ada komunikasi yang sehat. Tidak punya waktu menanya perasaan anaknya. Perasaan kalian ini banyak berkecamuk. Apalagi kalian masih pemuda dan remaja. Banyak tekanan, banyak persoalan. Aku berdoa, engkau punya keluarga yang sangat nyaman untuk terbuka. Saling membangunkan, saling menguatkan. Siapakah yang paling peduli samamu? Keluarga. Siapakah teman sakitmu? Keluarga. Tapi sering sekali orang yang lucunya, kayak dirimu, bisa ngomong nyambung dengan orang lain di luar. Pulang ke rumah, lihat bapak ini. Gak ada enaknya. Gak enak lihat bapak dan mamanya. Yang lucunya juga bapak-bapak bisa nyaman ngomong dengan istri orang lain.
Tapi jumpa istrinya, dia nggak ngomong apa-apa. Yang lebih parah juga, ada istri nyambung dengan suami orang lain. Ingat ya, kalau engkau curhat dengan suami orang lain dan nyaman, itu langkah perselingkuhan. Gak boleh, kalau engkau udah punya suami, engkau tidak boleh nyaman bicara dengan suami orang. Kalau engkau sudah nyaman, engkau masuk kepada fase perselingkuhan. Saudara, hari ini bangunlah komunikasimu yang lebih baik. Maulah engkau mendengarkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu Berkatnya Melimpah.